Moga-moga terampun dosa. Oh Allah ampun maaf kepada ibu bapa, sahabat sanak saudara, Sama-sama kita gembira. bermesra tua muda, bantulah miskin hina, menyambut hari mulia. Sama-sama kita gembira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Safriadi beserta keluarga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Dari kota Jogja kami mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Hiasi diri indah, riangkan hati gundah, bersihkan jiwa sesuci lebaran, agar sempurna amalan, berdoalah insan di pagi raya. KMP Nusa Makmur, sebuah kapal penyeberangan yang membawa mobil dan penumpang dari pelabuhan Ketapang, Banyuwangi menuju Denpasar, Bali. Saya pada tahun ini memilih berlebaran di Yogyakarta sambil membawa anak-anak saya untuk berwisata ke Denpasar, Bali. Tahun 2024 ini memang terasa agak istimewa karena untuk pertama kali saya melakukan perjalanan panjang dari kota Pekanbaru menuju Jambi, Jambi ke Palembang, Palembang ke Lampung, Lampung ke Bakahuni, Bakahuni ke Merak, Merak ke Cilegon, dan terus ke Jakarta lalu ke Yogyakarta. Alhamdulillah di Yogyakarta kami pun menuju kota Bali setelah 14 jam melakukan perjalanan melewati beberapa kota besar di Pulau Jawa seperti Surabaya, Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, dan saat ini berada di Ketapang, Banyuwangi. Di KMP Nusa Makmur ini pada hari Kamis tanggal 11 April tahun 2024 pukul 23.30 waktu Indonesia Barat kami akan menyeberang ke Denpasar, Bali untuk perjalanan 1 jam. Di Denpasar saya bersama istri dan anak-anak akan melakukan kunjungan ke beberapa destinasi wisata yang selama ini memang sudah sangat populer di kota Denpasar. Syukuri nikmat Tuhan. Hiasi diri indah, riangkan hati gundah, bersihkan jiwa sesuci lebaran, agar sempurna amalan, berdoalah insan di pagi raya. Moga-moga terampun dosa. Oh Allah ampun maaf kepada ibu bapa, sahabat sanak saudara, Sama-sama kita gembira. bermesra tua muda, bantulah miskin hina, menyambut hari mulia. Sama-sama kita gembira. Lebaran, Terasa kesayuan, Lebaran, tapi bersahutan, Lebaran. memuji keagungan bergema.
Inilah Pantai Kuta, Bali. Sebuah tempat pariwisata yang terletak di Kecamatan Kuta, sebelah selatan Kota Denpasar, Bali. Daerah ini merupakan sebuah tujuan wisata turis mancanegara dan telah lama menjadi objek wisata andalan di Pulau Bali, paling tidak sejak tahun 1970. Pantai Kuta sering pula disebut sebagai pantai matahari terbenam dan berbeda dengan Pantai Sanur. Sebelum menjadi objek wisata, Kuta merupakan sebuah pelabuhan dagang, tempat produk lokal diperdagangkan kepada para pembeli dari luar kota Bali. Pada abad ke-19, seorang pedagang yang berasal dari Denmark datang ke Bali, lalu mendirikan basis perdagangan di Kuta. Sampai sekarang, selain menjadi objek wisatawan, maka di seputar Pantai Kuta pun berdiri tempat-tempat berbelanja yang sangat diminati oleh para turis mancanegara. Luar biasa. Bali memang salah satu provinsi di Indonesia yang sangat kesohor, dikenal luas oleh masyarakat dunia. Dari Kuta kami pun beranjak ke Kintamani, sebuah kawasan pegunungan yang unik dan menakjubkan, yang berjarak kira-kira 2 jam perjalanan dari kota Denpasar. Di desa ini terdapat sebuah pura yang disebut dengan Pura Batur, juga sebuah pegunungan yang disebut dengan Gunung Batur. Pemandangannya indah, udaranya sejuk, penduduknya ramah, dan sangat memegang teguh adat istiadat mereka. Itu namanya Pura Konco, Kak. Ya, story dari pura itu, dulu kan ada Raja Bali si Kang Kiwi, murka lah, dia marah selama 2 minggu. Kira makanan Enggak di sana. Ya, jadi yang di stasiun rame paling bisa ya, ya sampai sini aja. Iya. ini belum bisa masuk. Oh, bisa, Kak. Udah bisa ya. Karena Udah agak sepian. Di sebelah sana nanti bagus fotoan. Sebelah sana, Pak. Kegunaannya kalau gini, Kak, menggambarkan kalau kita udah selesai sembahyang. Ya, panen ya dari hasil panen penduduk. Ya, jadi semua materialnya itu alami, Kak, dari hasil panen. Oh, setiap setahun sekali. Ini setahun sekali juga, tapi nggak masyarakat asli sini yang bikinnya. Tempat buat orang yang baru menikah sembahyangnya. Di sebelah sana pasangan yang baru menikah dibikinin upacara, di sana dah sembahyangnya. Ya. Taman kita, Ibu. Jadi udah selesai sembahyang, nggak terikat ya? nggak terikat. Hari ini dia diupacarai untuk gini, apa namanya itu, besi.
Iya, besi. Manifestasi dewa, simbolisnya bagian besi-besi di upacaranya. Hari besar kita di Bali itu ada Galungan, Kuningan, sama Nyepi. Ya, hari ini enggak sih tergolong hari besar, cuma hari suci. Ada yang lambat, tergantung pribadinya ya, tergantung doanya. Kalau di Hindu itu panca sembah, jadi lima kali urutan sembahyang. Yang pertama tanpa bunga, yang kedua bunga kuning, yang ketiga Lambang kuning itu untuk apa? lambang kuning untuk Dewa Siwaraditya, Bu. Yang ketiga itu samudaya. Tiga juga kalau nggak pakai gini biasanya pakai kuangen. Nggak ada kuangen. Ya kalau nggak ada kuangen bisa pakai 3 warna. Yang keempat 3 warna juga untuk udah samudaya, iswara. Yang keempat, yang kelima kosong lagi, puyung tanpa bunga. Ya jadi panca sembah itu 5 ya. Tapi kalau bunga yang pink enggak? Ya bisa juga pakai yang warna gini Kak. Ya ini bisa, yang penting yang ketiga itu campur dia, bebas warnanya apa. Ya hari 3 kali, pagi, siang, sama sore. Itu harus ke pura ya? Atau Enggak, bisa di rumah Kak. Bisa di rumah. kalau nyepi gulungan Galungannya baru di rumah dulu, baru ke pura. bisa ceritain nggak gimana suasana? Kalau suasananya galungannya itu kan dari rumah dulu Pak, sembahyang di pura. Terus kalau pasangan yang sudah menikah ke rumah gininya, ke rumah orang tua tempat asalnya. Kalau galungan itu bisa dari pagi sampai malam bisa. Kalau pada saat kuningan kita dibatasi cuma sampai jam 12 galungan, ada kuningan. Gimana situasinya? Suasananya itu sebelum nyepi ada namanya istilahnya pengerupukan Pak. Udah pernah dengar Bapaknya? Belum. Bukan itu apa? Pawai ogoh-ogoh, Pawai ogoh. parade ogoh-ogoh. Jadi itu berlangsung dari jam 1 sampai malam, Sampai malam pengerupukan. pengukuran Besoknya nyepi. nyepi. Nyepi ada catur berata penyepian. Jadi 4 larangan. Tidak boleh berpergian, tidak boleh hidupin lampu, tidak boleh membawa kendaraan, sama tidak boleh menyalakan api. Berarti gelap lah. Gelap Pak. Kalau pas nyepi Kita di rumah. di rumah, Apa yang dikerjain di rumah tuh? diam aja. Diam. Masaknya paling pagi-pagi, sebelum jam 6 pagi itu udah Nggak ada harus ngobrol di rumah. ngobrol, cuma volumenya dikecilin. Nggak ada hiburan, nggak ada tayangan televisi. Oh, diam, duduk. Ya, bersama tapi ngobrol anak, bisa ya. Oke. Terus Itu berapa lama? 1 hari itu Dari jam berapa? dari jam 6 pagi sampai besok, Sampai jam 6 pagi. sampai jam 6 pagi lagi. Terus besoknya ada namanya ngembak geni. Jadi pergi ke pantai buat sembahyang. Besoknya pengerupukan, sebelum nyepi ada nyepi sama ngembak geni besoknya setelah nyepi. Ya itu kan pas hari raya nyepi. Kalau galungan kuningan ini datangnya 6 bulan sekali Bu. Kalau galungan hari Rabu, kalau di Bali itu pas suku Dungulan, ada memang pengukuhan dia hari Rabu. Kalau kuningan ini selang hari raya galungan ke kuningan 10 hari dia. Berarti kuningannya hari Sabtu. Kalau galungan biasanya kita sembahyangnya mulai dari rumah ke pura, terus ke rumah orang tua untuk yang sudah menikah. Ya, itu rentang waktunya dari pagi sampai malam bisa Pak. Kalau kuningan itu kita dibatasi cuma sampai jam 12 siang aja. Kalau lewat dari jam 12 siang istilahnya sudah memuja Dewa Berung namanya kalau di Bali. Jadi koreng dia dewinya itu kalau lebih dari jam 12 siang sembahyang gitu. Enak juga ya kalau yang hari ini suci nih ya. Ya, Ini hari suci. hari suci tapi bukan hari raya besar. Ya, namanya tumpak kerurut. Setiap 6 bulan sekali Pak, pas hari Sabtu. Ya, tumpak kerurut. Dah? Ya.
keluarga. Tapi orang lain nggak bisa masuk. Masuknya bisa Kak, cuma sembahyangnya khusus yang giniin aja, yang ya nggak dibuka untuk umum. Untuk danaunya danau Batur. Jadi dulu itu puranya di sana Kak. Tapi ini masih aktif. Udah nggak aktif Kak. 2006. Yang Gunung Agung nggak kelihatan, dia ketutupan awan. Pernah dengar tentang desa Trunyan sebelumnya? Oh udah. Udah Yang ini belum ya, ya? yang mayat. Yang mayatnya nggak dikubur. Iya, cuma diletakin aja. Itu di bawah Di sebelah sana, nyebrang Kak. Nyebrang danau. Ya, Masih ada mayatnya. masih Pak Om, orang cuma diletakin aja mayatnya, nggak aja. Jadi tempat peletakannya itu tepat di bawah pohon dia. Jadi pohonnya yang berbau harum. Kenapa tidak dikubur? Emang adat istiadat desa tersebut. Ini seperti saya itu, berada Pak. di desa Kintamani, Denpasar, Bali, untuk melakukan kunjungan wisata. Desa ini salah satu destinasi wisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan, termasuk wisatawan dari luar negeri. Saya sekarang, di belakang saya ini ada sebuah gunung, namanya Gunung Batur. Gunung Batur ini memiliki sejarah yang panjang. Nah, dulu desa Batur ini berada di bawah kaki gunung. Dan di bawah kaki gunung itu juga ada sebuah pura di tempat sembahyang. Nah, tapi karena tahun 1926 gunung ini meletus dan mengeluarkan larva yang cukup dahsyat, maka masyarakat mengungsi dari kaki gunung dan kemudian pura Ulum itu hancur oleh larva gunung Batur. Dan ini kemudian membuat kolonialisme Belanda memindahkan Pura Ulum ke desa Kintamani. Pura Ulum ini sekarang menjadi tempat sembahyang orang kita Hindu, dan itu adalah pura terbesar kedua di Pulau Bali. Nah, sekarang saya berada di Pura Ulun Danu Beratan. Pura ini terletak sekitar 70 km dari Bandara Internasional Ngurah Rai Bali. Dan atau lebih kurang 50 km dari Kota Denpasar. Pura ini berada di dataran tinggi Bedegul, dan di dalamnya kita dapat menemukan kompleks pura yang lokasinya berada di tepi barat laut Danau Beratan. Luar biasa. Kawasan pura ini cukup luas, dan di dalamnya ada kompleks candi yang dikelilingi oleh banyak pura, seperti Pura Linggapetan, Pelinggih Dewa Siwa, Pura Penataran Puncak Mangu, Pelinggih Dewa Wisnu, Pura Teratebang atau Pelinggih Dewa Brahma, kemudian Pura Dalam Purwa atau Pelinggih Dewi Danu, air, sungai, dan danau yang membuat mata tak mau berkedip untuk memandang. Luar biasa. Pura ini memang menjadi salah satu objek wisata andalan di Pulau Bali. Banyak kisah dan cerita yang dapat kita lihat dari
sejarah pura ini. Tanaman di dalamnya juga dihias sedemikian rupa, kelihatan indah. Pepohonannya segar, tumbuh dan berkembang dengan baik, dan masuk ke dalam pura ini tak terlalu rumit. Cukup membeli tiket dengan harga yang terjangkau. Di dalam kawasan Pura Ulum ini juga tersedia beberapa gazebo dan beragam permainan air yang dapat memanjakan putra-putri Anda, termasuk speedboat yang bisa dipakai oleh pengunjung untuk berkeliling danau sambil menikmati indahnya panorama senja hari di kawasan danau dan sekitarnya. Nah, jangan lupa kalau ke Bali, mampirlah ke Pura Ulun Danu Beratan. Pasti asik dan menyenangkan. Namaku Bento, rumah real estate, mobilku banyak, harta berlimpah. Orang memanggilku bos eksekutif, pokok papan atas skalanya asik. Kini kami menuju ke pantai Padang-Padang di Jalan Labuan Said, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali. Jalannya hanya setapak, kiri kanan penuh dengan bebukitan, dan seperti kita memasuki sebuah goa. Pantainya indah. Di pantai inilah para turis mancanegara berjemur, dan di pantai ini pula mereka bermain selancar, menikmati indahnya panorama Laut Bali. Pantai ini unik, banyak bebukitan, dan kalau Anda ingin mencari tempat berselfie yang indah dengan pemandangan yang menggoda, disinilah tempatnya. Pantas apabila kawasan ini menjadi salah satu lokasi syuting film Hollywood berjudul Eat, Pray, Love yang dibintangi oleh Julia Roberts. Luar biasa. Pantai Padang-Padang atau dikenal juga dengan Pantai Labuan Said memiliki wilayah pebukitan dengan pepohonan yang rindang dan batu karang yang besar. Untuk sampai ke pantai ini, Anda memang harus mengeluarkan tenaga ekstra karena lokasinya berada di bawah, sehingga Anda harus
menuruni anak tangga yang cukup tajam dan hanya dapat dilewati oleh satu jalur saja. Begitupun kalau Anda ingin keluar dari pantai, Anda juga harus menaiki anak tangga yang cukup melelahkan. Tapi memang luar biasa. Inilah kelebihan Bali yang kadang tak dimiliki oleh kawasan-kawasan wisata lainnya. Di pantai yang indah ini dengan air laut yang sangat jernih, Anda juga dapat menceburkan diri ke dalamnya, mandi. Atau ingin belajar berselancar, tersedia private lesson di bibir pantai. Oke sajalah, bisnisku menjaga, jaga apa saja yang penting aku senang, aku menang, persetan orang susah, karena aku yang penting asik, sekali lagi asik. Buat soal orang, ngomong keadilan, sarapan pagiku, aksi tipu-tipu, rojek dan upati, oh jagonya. Selamat sore ya. Ini adalah objek kawasan wisata Pura Luhur Uluwatu. Tapi untuk para wisatawan bisanya cuma sampai di luaran saja. Tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam. Ya, karena di dalam adalah tempat untuk sembahyang bagi umat Hindu. Ya. Makanya di sini ada 3 bagian dari pura, bagian dalam, bagian tengah, dan bagian luar. Bagian dalam itu namanya Utama Mandala, bagian tengah itu namanya Madhya Mandala, bagian luar itu namanya Nista Mandala. Itu adalah bagian-bagian dari pura. Untuk para pengunjung cuma diperkenankan melihat pura ya dari luarnya saja, dari Nista Mandala. Untuk objek wisata kawasan Pura Luhur Uluwatu ini terdiri dari 11 hektar, ya, semuanya ini. Tapi lebih banyak hutannya ketimbang puranya, ya. Di sini kurang lebih itu ada untuk monyetnya, ya, monyetnya sudah dari dulu kala itu kurang lebih sekarang populasinya sekitar 400-an lebih. Ini termasuk kategori monyet berekor panjang. Ya. Dari 400-an monyet di sini dia berbagi menjadi 6 kelompok. Masing-masing kelompok dia punya teritorinya. Ya. Monyet di sini tuh sedikit kebiasaannya biasanya ngambil kacamata, HP, ya, topi. Itu yang sering diambil. Makanya sebagai pengunjung diwajibkan untuk selalu berhati-hati membawa barang-barang bawaannya seperti kacamata, HP maupun topi. Ya. Untuk pengunjung yang membawa HP, mohon selalu membawa HP di depan dada seperti ini. Tidak pernah memegang HP itu di bawah, karena monyetnya cepat dia ngambil dari belakang. Kalau dia punya kesempatan untuk ngambil sesuatu, cepat sekali. Manakala ada pengunjung yang diambil barangnya dengan cepat harus menuju staf di sini. Cuma stafnya nggak begitu banyak. Tidak setiap titik itu ada stafnya. Jangan coba-coba untuk ngambil barang yang diambil sama monyet itu tanpa dibarter dengan makanan. Itu tujuan dari monyet itu, ngambil barang dengan tujuan ingin makanan. Rasa kenyal bantiang ngeledin
rasa pedang dadat hidupi. Ini adalah patung dari Dang Hyang Nirarta. Beliau adalah seorang spiritual, seorang empu yang dalam kesehariannya selalu meditasi, selalu melakukan persembahyangan. Beliau datang ke Bali itu di abad ke-16. Ya, manakala situasi untuk Hinduisme, artinya untuk agama Hindu di Pulau Jawa lagi runtuh, Hindu Majapahit. Runtuhnya Hindu Majapahit itu kan disebabkan oleh dua faktor. Ini sejarah sedikit ya, karena agama tertua kita adalah agama Hindu. Hindunya runtuh itu disebabkan oleh dua faktor. Mungkin udah tahu sejarahnya runtuhnya Hindu Majapahit? Belum ya? Itu disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama itu adalah perang saudara, perang antar raja. Dia ingin menunjukkan siapa raja yang terkuat. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah faktor budaya. Budaya salah satunya dari kerajaan Demak yang menganut agama Muslim. Dengan rajanya siapa? Raden Fathahilah. Itu. Di samping istilahnya masuknya budaya Muslim, Hindunya runtuh itu disebabkan oleh masuknya beberapa koloni, ya, kolonial. Salah satunya dari Portugis, Belanda, England, China, Amerika, sama Jepang. Maka beliau memutuskan untuk hijrah dari Pulau Jawa ke Bali. Tapi sebelum dia nyebrang dari Pulau Jawa, dia singgah dulu di Jawa Timur. Itu di Bromo. Makanya di Bromo kan juga ada pura. Dalam kesehariannya adalah sebagai seorang pertapa. Di akhir dari perjalanan beliau itu, dia berakhir di pura ini. Dan meninggal pun di tempat ini, manakala dia melakukan meditasi. Saat beliau melakukan meditasi, tapi beliau meninggal dengan cara moksa. Semoksa kalau kita di Hindu, beliau meninggal tidak meninggalkan badan, kasarnya hilang begitu saja. Itu kita beri nama moksa. Seperti badannya itu dibawa kemana? Hilang, Bu. Kayak apa namanya, lightning, kayak ahli lintar itu. Langsung hilang begitu saja. Kayak film-film itu loh. Berarti sampai sekarang Enggak, makanya kita tidak tahu siapa saudaranya, siapa anaknya, siapa keluarganya. Gitu. Gajah Mada makamnya di mana? Ada yang tahu? Kan nggak tahu. Dia moksa juga. Moksanya di Jawa Timur. Itu di Semeru. Makanya ada pura namanya Gada Pura. Ulu itu tertinggi. Watu itu adalah bebatuan. Pura yang kita sucikan, yang tempatnya untuk pemujaan dewa, di tempatnya di ketinggian. Karena dewa yang kita puja di sini itu adalah termasuk kategori Rudra. Kalau dari Dewata Nawasanga, itu Dewata itu adalah penunjuk arah mata angin. Cuma kalau kita di Bali, di Hindu mengenal 9. Makanya kita beri nama Dewata Nawasanga. Dewata itu adalah dewa,
manifestasi Dewa Nawa itu adalah manifestasi, Sanga itu berasal dari Songo 9, dan yang satu itu adalah di tengah-tengah sebagai Dewa Siwa dari manifestasi Tuhan. Kalau kita di Hindu sama kayak di Muslim, mengenal satu nama Tuhan, tiada Tuhan selain Allah. Kalau di Hindu pun sama, tiada Tuhan selain Sang Hyang Widi. Dari satu Sang Hyang Widi itu ya banyak dia mempunyai manifestasi, artinya fungsinya masing-masing. Nah, karena diberi nama banyak dewa sesuai dengan arah penjuru mata angin. Kalau di timur itu namanya Iswara, Dewa Iswara. Terus di timur laut itu Maheswara, di selatan itu Brahma, di barat daya itu Rudra, di barat itu Mahadewa, barat laut ya itu Sangkara, kalau di utara itu Wisnu, timur laut itu Sambu, di tengah-tengah Siwa. Makanya itu diberi nama Dewata Nawasana. Makanya Bali itu dijaga oleh 9 ya Dewata Nawasana. Dan mesekolah SD nungkak tuara jetama di sepi gani buka jani pangsingkan tipianak soma Itulah penjelasan dari Pramu Wisata Imade Lasir ketika kami berkunjung ke Uluwatu. Nah, kini tibalah masanya kami menyaksikan tari kecak. Tari kecak adalah jenis tari Bali yang paling unik dan tidak diiringi oleh alat musik atau gamelan apapun. Kan tetapi diiringi dengan paduan suara yang melibatkan 70 orang pria. Tari ini berasal dari tarian sakral atau Sanghyang. Pada tari Sanghyang, seorang yang sedang kemasukan roh berkomunikasi dengan para dewa atau leluhur yang sudah disucikan. Dengan menggunakan si penari sebagai media penghubung para dewa atau leluhur, maka dapat menyampaikan sabdanya. Pada tahun 1930-an mulailah disisipkan cerita epos terkait dengan Ramayana ke dalam tarian tersebut. Tari kecak sangat digemari oleh wisatawan yang datang ke Bali. Mereka akan berbondong-bondong untuk menyaksikan tarian ini, terutama pada waktu sore. Tapi mendapatkan tiket di sesi sore ini juga tidak gampang. Anda harus siap antri berlama-lama untuk menyaksikan pertunjukan tradisional ini. Selain sore menjelang matahari terbenam, tari kecak juga diputar pada malam hari dengan durasi sekitar 1 jam. Anda tentu penasaran bagaimana cerita tentang tari kecak ini. Yuk kita saksikan tari kecak Bali.
Atur mengaksa wanita dan berdaun sana. Suming cerita saming. Hey,
goes to both of the lovely So once again, thank you to all of you for being with us this evening. And that is the conclusion of this evening. I hope that all of you have enjoyed your visit at the Swedish show. And I do apologize for the inconvenience as I inform you. If now we only give you 10 minutes to take photos of our dancers. Once again, thank you and time is short. Thank you. Kami baru saja menyaksikan tari kecak selama lebih dari 1 jam di Sakatari Kecak Uluwatu, Kota Bali. Sungguh sebuah kesenian tradisional yang sangat membanggakan dan mengundang pesona bagi siapapun yang menyaksikan persembahan tari kecak Bali ini. Anda yang ingin menyaksikan tari kecak ini, kami persilakan untuk datang ke Bali sambil menikmati matahari terbenam. Kita bertemu kembali dalam episode liburan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak urang sabu andale yo mama hai singkat rumah si sultan muda singkat rumah si sultan muda ya abi biarlah tanda yang mama hati dan karena kaba ajua hati dan karena kaba ajua Oke, hari ini, pagi ini kami sedang melakukan perjalanan dolphin sekaligus swimming menuju ke sebuah titik menggunakan perahu dari Denpasar. Ini situasi di tengah laut dengan pemandangan pegunungan yang cukup mempesona. Saya bersama istri dan anak-anak menikmati liburan pada Senin 15 April tahun 2024. Malam tadi pukul 02 dini hari kita berangkat dari Denpasar menuju sebuah pantai dan menginap di Hotel Puri Lovina. Kegiatan yang akan kami lalui pada pagi hari ini adalah untuk melihat ikan lumba-lumba dan setelah itu berenang di sebuah titik yang akan ditentukan oleh kapten kapal.
Perjalanan ke titik ikan lumba-lumba itu akan menghabiskan waktu sekitar 30 menit. Lalu nanti kita akan bermain dengan ikan lumba-lumba. Dan kemudian baru berenang di sebuah titik yang cukup asik ya. Pada bagian depan duduk Ahmad Rizky Muharram, kemudian Putri Salsabila dan saya sendiri, istri saya Asrianti, lalu Alhamdulillah Ramadan dan Nurul Fajri Ramadi bersama Sabita Salam Maulida. Tempat yang kami tuju ini salah satu kawasan yang memang menjadi destinasi bagi wisatawan untuk menikmati keindahan panorama dan berlibur bersama keluarga. Nah, halo Kabel, mantap. Mantap lah. Nah, Ahmad Rizky, paten. Halo, Nurul. Hilang. Halo, Tak. Halo, Pak Kapten. Yuk. Renang di bawah sana gimana? Jelek. Ini adalah kapal Bulian Balian Novina, kemudian Baru Nastra. Semua kapal-kapal pada merapat untuk melihat di mana. Ini dia. Ya, ini dia. Wow. Lumba-lumba sedang melakukan diving pada titik-titik air tenang. Sekali muncul ada 3 ekor. Keluarga saya. Halo Nurul, apa kabar? Paten? Bagus. Ada beberapa kapal yang ini dia. Nah, ini aduh, ikan lumba-lumba baru muncul. Ini dia, asik. 1, 2, 3 ekor ikan lumba-lumba.
diving. Kita masih menunggu beberapa ekor lagi. Nah, itu dia. Lumba-lumba. Ini dia. Bentar bro. Lang, pakai lalang. Girang dulu. Angkatlah dulu. Adik mau dek? Dek, itu ada lagi dalam penanda. Sana orang itu mah banyak tuh. Enggak banyak sih, 2 paling. Ini sini ke dek. Udah ya. Masuk dia nggak ada mas. Ini dia nggak ada. Ada. Si adeknya nggak ikut loh. Ya. Lah, turun lah. Tarik kali itu kan. Mas udah boleh turun. Mak, tolong. Ada tidak? Terlalu rendah. Asiknya. Dia di bawah, jelang. Gak bisa napas. Boleh nggak kalau nggak pakai ini? Boleh aja kalau sanggup. Mau agak direndahin, dinaikin ininya. Nggak bisa. Dipegang gini, Dek. Dipegang gini ya. Lalu kamu lihat ke bawah ya. Oke. Ya. Oke. 3. Nampak nggak? Oke. Aku naik dulu deh. Hah? Ada matanya lepas. Oke. Coba nggak usah dipegang itu. Coba mau naik. Sini dibantu sini. Nggak bisa napas. Coba naik. Langsung pakai sendiri gue ngeliat kedalamannya. Siapa lagi yang tahu? Nanti Dek. Kayak mana ya? Naik Kakak tetap aja lah. Gilang, cepat. basah baju ayah kesayangnya. Tak paling belakang. Kakak masih nyamai Kak Dora? Nampak dong. Nampak. Apa rasanya Kak lagi? Udah oke. Rasanya. Oh, tapi dia nggak ada Nampak ininya. tadi ikannya, Rul? Nampak. Bagaimana? Berapa ekor? 2. Besar. Basah-basahan. Basah baju. Banyak terus. Halo, Bel. Dek. Bye-bye ya.
Pede banget lagi dia minta berhenti. Semua semangat nih. Bilang dah pandai renang dah. Dalam bro. Renangnya renang sungai Watalubo. Tak renang kolam renang dah. Dah tinggal ya. Ada nampak lang. Basah mama tuh. Asli matikan, matikan hidup dia. Tunggu. Ada nampak. Ini kamera nih. Nih. Niki. Ada nampak, boleh. Bisa. Jangan cepat. Masih aja. Pelan-pelan ya. Mak berat di badan. Basah. Nampak lang. Tadi kayak dari bawah atas dia juga mau. Dari bawah mau ke atas gitu. Oke ya. Takut awak. Renang lagi. Diluruskan aja tangannya. Ada dek. Tak ada bang. Dah ada. Ada. Itu dia ada. Dah ada pun. Apa tuh dek? Depan ini dah. Oh iya. Ini. Oh, itu dia tuh. Tuh. Wih.
Aduh. Ini kak. Ah. Bawa aja. Bawa aja. Depan. Sini dia tadi. Nanti belah ada lem. Di tempat abang tak ada dah. Depan ini. Ada nih. Mana dia? Ah, nih. Wow. Oh. Itu di bawah. Bawa lagi kiri. Di bawah dia. Di samping kita dia. Bawah dia. Kan ada apa? Kelihatan ke bawah dia. Abang tak nampak dah bang. Tengok dia abang. Wih, itu dia di bawah. Ah, nih. Itu dia. Wow. Wih. Di bawah. Kita akan turun ke laut untuk menengok ikan lumba-lumba dari dasar laut. Mantap. Subhanallah, 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 subhanallah. Maha suci Tuhan yang menciptakan kami anak manusia. Jadikan makhluk yang paling sempurna kami anak manusia. Bersatu untuk saling memadu kasih, saling cinta sesama. Maha suci Tuhan yang menciptakan kami anak manusia. Jadikan makhluk yang paling sempurna kami anak manusia.
saling cinta sesama. Maha suci Tuhan yang menciptakan kami anak manusia. Jadikan makhluk yang paling sempurna kami anak manusia. Akhirnya perjalanan liburan saya bersama anak-anak berakhir sudah selama 5 hari, sejak tanggal 10 sampai tanggal 15 April 2024 ke Kota Denpasar, Bali. Sebuah perjalanan yang sangat menyenangkan dan tentu seru bagi anak-anak saya, terutama mereka yang baru pertama kali ke Kota Denpasar atau ke Pulau Bali. Beberapa destinasi wisata kami kunjungi di Kota Denpasar dan sekitarnya. Terakhir kami ke Pulau Lovina untuk menyaksikan dolphin sekaligus swim bersama anak-anak. Saya berharap ini bukan perjalanan yang terakhir, tapi akan ada perjalanan-perjalanan di lain waktu pada kesempatan yang berbeda. Tahun ini saya berlebaran di kota Yogyakarta menggunakan kendaraan roda 4 dari kota Pekanbaru, dan dari Yogyakarta kami langsung ke Kota Denpasar. Sekarang saya sedang berada di KMP Eda untuk menyeberang dari Girimanik ke Kota Banyuwangi dan terus ke Yogyakarta. Perjalanan dari Banyuwangi ke Yogyakarta itu menelan waktu sekitar 15 jam, sementara dari Denpasar ke Pelabuhan Girimanik memakan waktu 3,5 jam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkati perjalanan kami dan menjadikan kami senantiasa menjadi hamba-hambanya yang bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan rindu ya. उसे हंसना भी होगा, उसे रोना भी होगा, उसे पाना भी होगा, उसे खोना भी होगा। सुबह शाम तन्हाई में आहें भरेगा। हर दिल जो प्यार करेगा